Oke, ya. Pertama-tama terima kasih Pak Yunor sudah mau menjadi discussion di sini. Terima kasih juga Mas John sudah jadi moderator dan terima kasih juga ISF sudah mengundang saya untuk uh, acara ini. Nah, untuk hari ini saya ingin sedikit membahas sebagian dari proyek riset saya, riset PhD. Dan untuk sekarang judulnya adalah IKN dalam Sejarah Urbanisasi, Pembangunan, dan Kapitalisme Global. Dan memang saya karena saya mulai riset ini di zaman Jokowi, jadi saya nggak bakal banyak bahas tentang IKN di era Prabowo. Baik, jadi tujuan penelitian atau palingnya tujuan dari pembahasan hari ini adalah untuk secara kritis mencari penjelasan di baliknya dibangunnya IKN. Nah, di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan kenapa IKN dibangun dan kenapa sekarang. Kenapa tidak tahun-tahun sebelumnya misalnya. Nah, ada beberapa penjelasan IKN, eh, mulai dari ini hasil upaya perpindahan ibu kota dari tahun-tahun ke belakang, mulai dari eh, Soekarno ingin membangun Palangkaraya walaupun itu bukan sebenarnya sebagai ibu kota. Soeharto mencoba jonggol jadi ibu kota juga. SBY sempat ada wanti-wanti tapi ujung-ujungnya nggak kemana-mana dan baru akhirnya Jokowi dan ini juga di apa namanya, dibahas juga di buku Road to Nusantara yang dimana Pak Yanuar ikut sebagai editor dan penulis juga. Nah kemudian juga ada seperti Pak Zulfikar Amir yang menyebut IKN ini sebagai techno-nationalist urbanism, jadi bentuk urbanisme yang sifatnya nasionalis tapi juga mengutamakan teknologi. Dan saya juga sempat menulis juga tentang bagaimana ini bentuk urbanisme otoriter yang juga terlihat di negara-negara lain seperti di Pakistan. Kemudian Pak Dali Kudalah juga menyebutkan bahwa ini hasil dari eh, keinginan Jokowi dan elit elit di sekitar beliau untuk mencapai political legacy. Jadi political legacy sebagai salah satu driver utama pembangunan IKN. Dan kemudian juga teman-teman aktivis menyebutkan bahwa ini sebagai upaya ekspansi oligarki yang ada ini juga dimintas oleh Satriani dan kawan-kawan di buku Road to Nusantara. Nah, eksplanasi-eksplanasi tersebut eh, saya rasa sifatnya parsial dan juga tujuan saya untuk memberi eksplanasi yang juga ikut parsial. Jadi sedikit demi sedikit saling membentuk gambar yang lebih komplit ya. Dan saya rasa ada kebutuhan untuk menghistorisasi IKN ini, yaitu menarik ke masa lalu fenomena masa kini untuk memahaminya lebih dalam. Dan ini menggunakan apa yang disebut oleh Lefebvre sebagai metode regresif progresif. Jadi kita melihat kondisi yang ada sekarang, lalu tarik ke belakang dan mencari prekondisi dan proses-proses yang terlibat, dan kemudian kita balik lagi ke masa kini. Jadi maju mundur ya. Dan ini juga bagian dari yang namanya analisis konjungtural atau conjunctural analysis. Dan tujuan dari analisis konjungtural ini adalah untuk melihat masa kini secara berbeda ya, seeing the present differently kalau kata Gillian Hart. Dan saya mengikuti usulan dari Leitner dan Shepard dengan menggunakan ontologi spasio-temporal tiga dimensi, yaitu yang pertama melihat konektivitas horizontal dan melihat relasi vertikal antar skala, dan juga lintasan geohistoris dari objek analisis yang kita ingin lihat. Ini saya mencoba membuat suatu ilustrasi bagaimana uh, konektivitas horizontal itu disambung dengan relasi antar skala itu, mulai dari global sampai lokal, dan juga lintasan geohistoris yang sifatnya pun uh, antar skala ya, multi skala.
Nah, jadi kita mulai in medias res, atau mulai dari keadaan yang sekarang. Dan saya coba mungkin sebagai titik awal analisis melihat beberapa variabel atau aspek-aspek IKN yang berikut ini. Yang pertama adalah dibangunnya IKN di kawasan perutanan Kalimantan Timur, apalagi yang KIPP ya. Kemudian kenapa Jakarta sudah dianggap tidak layak sebagai ibu kota karena aspek-aspek beban lingkungannya, dan juga bagaimana mega proyek ini dianggap sebagai milik Jokowi ya. Nah, dari sini kita bisa eh, mencoba kayak melihat bagaimana Kaltim itu bagian dari transformasi sosiospasial Indonesia, dan kondisi Jakarta itu sebagai hasil urbanisasi yang tidak merata dan juga migrasi, dan bagaimana Jokowi memobilisasi infrastructure development dan yang namanya deliverologi, saya jelaskan. Nah, mulai dari transformasi sosial spasial Indonesia, kita bisa melihat dari eh, masa kolonial, kota-kota yang berkembang itu adalah yang seperti kita tahu mungkin ya, kota-kota pelabuhan. Kita bisa lihat dari peta eh, di sini kebanyakan memang di peta-peta maaf, di kota-kota pelabuhan seperti Jakarta, Batavia, Surabaya, Makassar dan segala macam. Nah, sedangkan setelah kemerdekaan, um, pembangunan perkotaan belum jadi prioritas. Mungkin selain Jakarta dan Palangkaraya sebagai proyeknya Soekarno sendiri. Sedangkan kebijakan keuangan seperti reformasi agraria dan kebijakan lahan itu ujung-ujungnya rata-rata gagal dan tidak berhasil untuk uh, mereformasi hubungan lahan dengan masyarakat. Nah, baru saat era Soeharto mulai banyak transformasi uh, yang lebih terlihat ya. Mulai dari awalnya Soeharto jadi presiden itu uh, terjadi konsolidasi kapitalisme domestik lewat sebagai negosiasi untuk menerima bantuan dari negeri atau foreign aid, dan itu pun yang menjadi sumber pendapatan utama Indonesia lewat bantuan IGGI dan World Bank. Nah, tahun 1973 ini muncul krisis energi global di Indonesia dengan industri minyaknya jadi pendapatan melonjak, dan ketergantungan terhadap bantuan negeri semakin semakin menurun dan hampir jadi sangat sedikit ya. Dan laba dari industri perminyakan ini kebanyakan dituangkan di proyek-proyek pekerjaan umum seperti bangun jalan dan infrastruktur, dan juga di uh, pembentukan birokrasi dan belanja pegawai sipil. Nah, awal tahun 80-an perluasan lapangan kerja justru tidak tumbuh ya. Hanya setengah dari tahun 70-an. Dan 84% tenaga kerja ini diserap di sektor non-industri seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Terjadi juga di pertanian di daerah pedesaan itu ada mekanisasi. Jadi eh, tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi masyarakat pedesaan tidak ada apa namanya pekerjaan di pedesaan, dan akhirnya menghasilkan harus merantau ke daerah perkotaan kan. Dan pada tahun-tahun ini juga transmigrasi sudah mulai muncul tanda-tanda tidak berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan. Dan akhirnya tahun 1986 transmigrasi umum itu dihentikan. Dan awal-awal itu juga Indonesia gabung di International Division of Labor. Jadi tenaga kerja industri itu yang jadi pemain utama dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Sekaligus tahun 1985 itu ada penilaian ulang yen Jepang. Dan ini menghasilkan Jepang sebagai jadi investor utama di Asia dan Asia Tenggara ya. Jadi Jepang invest besar-besaran di Indonesia.
Dan manufaktur pun yang kebanyakan dari industri Jepang itu berkembang di daerah Jabodetabek dan sekarang Jabodetabek. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian itu mendatar karena memang produktivitas dari eh, beras-berasnya memang sudah mencapai eh, potensi maksimalnya. Nah, tahun 90-an gelembung harga aset Jepang itu pecah di aset bubble dan eh, yang ada di tahun 80-an itu pecah dan Jepang peran Jepang dalam Indonesia semakin menurun. Tapi itu jadi menghasilkan macan Asia Timur seperti Singapura, Korea Selatan itu menjadi investor yang semakin besar di Indonesia. Dan ini pun intensifikasi pola imunisasi yang sebelumnya dilihat itu semakin terintensifikasi. Dan akhirnya krismon atau krisis finansial Asia tahun 97 dan 98 itu berubah banyak hal. Nah, kita bisa lihat di sini pola urbanisasi bulan sabit yang bentuknya bulan sabit dari tahun 70-an yang tadi hasil dari kebijakan industrialisasi dan transmigrasi, migrasi ke perkotaan dan apa namanya hasil mekanisasi sektor pertanian itu menghasilkan pola urbanisasi bulan sabit yang seperti ini. Dan sampai sekarang pun masih masih ada bekasnya lah ya. Nah, di awal formasi kebijakan ekonomi kebanyakan memang untuk pemulihan krisis. Jadi program perkotaan dan perumahan itu masih bersifat minim. Nah, baru Undang-Undang Tata Ruang tahun 2007 muncul di zaman SBY dan buah dari desentralisasi itu mengakibatkan kota-kota berkembang lebih mandiri. Jadi, tapi itu pun masih yang tadi saya bilang ada bekas pola bulan sabit itu masih terasa ya. Walaupun kota-kota kecil semakin semakin besar dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kota itu semakin berkurang dibanding tahun 70-an dan 80-an. Nah, akhirnya tahun 2014 sampai sekarang di zaman Jokowi itu mulai muncul pembangunan infrastruktur besar-besaran secara nasional di misalnya tempat PSN. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini adalah kontraksi atau penyusutan proses urbanisasi dari tahun 70-an dan juga akselerasi mulai tahun 80-an dan 90-an ya. Kita lihat dari populasi pedesaan semakin kecil karena tadi memang lapangan kerja semakin sedikit, sedangkan eh, perkotaan mengundang banyak eh, oportunitas ekonomi ya, dan pekerjaan. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya yang disebut batu bara dan Rahman sebagai ada concessionary capitalism. Nah, jadi konsesi lahan atau pembukaan lahan itu menjadi dinamo produksi populasi surplus tadi yang saya sebut ya, yang dimana di pedesaan sudah nggak ada lapangan kerja dan jadi harus pindah ke perkotaan. Dan ini nyambung juga dengan posisionalitas Indonesia sebagai rezim ekstraktif dengan adanya sumber daya alam Indonesia yang banyak dan di ekonomi global itu menjadi eksportir ya, net eksporter. Itu mengkuatkan sistem kapitalisme konsesi ini. Dan batu bara dan halaman ini menyebut bahwa akumulasi primitif hasil dari pembukaan lahan ini yang menghasilkan populasi surplus tadi. Nah, ini juga akhirnya nyambung ke urbanisasi tidak merata ya, atau uneven urbanization. Ya, dari pembukaan lahan yang tadi di desa itu menghasilkan populasi surplus yang akhirnya migrasi ke kota dan kebanyakan memang secara musiman ya, yang kita tidak tahu. Tapi kemampuan industri formal untuk menyerap tenaga kerja tersebut yang dari banyak pedesaan itu eh, tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi yang pindah ke perkotaan. Dan akhirnya ini eh, menambah yang disebut sebagai kaum miskin kota, kalau kata Batubara dan Rahman.
yang kebanyakan memang kerja di sektor informal. Nah, nah Batubara dan kawan-kawan ini menyebut bahwa eh, proses urbanisasi ini memang lekat dengan em, perampasan lahan secara sistematis di daerah pedesaan, yang akhirnya eh, memproduksi tadi populasi yang tumbuh di sektor informal di perkotaan. Dan kita jangan lupa juga dengan keunikan Kalimantan Timur sendiri, lintasan geohistorisnya. Dari tahun 70-an itu sudah disebut sebagai dompet negara ya, karena banyak sumber daya alamnya seperti minyak dan kayu. Dan ini yang membuat tahun 70-an itu yang disebut sebagai dekade emas pembangunan, karena memang ya tadi dengan adanya krisis global minyak, itu Kalimantan Timur mengambil andil yang sangat besar ya dalam mendorong pembangunan Indonesia. Kemudian juga sawit juga mulai naik daun tahun 90-an dan 2000 tahun 2000-an awal itu akhirnya kita menjadi salah satu eksportir sawit terbesar di dunia. Kemudian migrasi dan transmigrasi pun itu juga menghasilkan penduduk yang cukup heterogen yang akhirnya ujung-ujungnya dianggap sebagai nilai plus oleh pemerintah ya sebagai pusat jadi ibu kota baru. Tapi kita juga harus melihat bagaimana rezim teknopolitik itu membentuk eh, sebuah pathway dependence ya. Misalnya saya ambil contoh batu bara, elektrifikasi desa yang kita lihat tahun 70-an menurut Mohsin itu sebuah taktik patrimonial Orde Baru untuk Golkar dipilih dalam pemilu. Sedangkan sumber batu bara listrik tahun 70-an itu masih kebanyakan bensin. Produksi batu bara itu masih nggak sebanyak sekarang. Justru Suralaya itu PLTU skala besar pertama yang menggunakan batu bara itu buka tahun 80-an. Dan ini berawal dari kebijakan energi yang muncul tahun 1976 dan yang itu mengundang eksplorasi dari perusahaan-perusahaan asing untuk mencari potensi batu bara di Kalimantan Timur dan dulunya kebanyakan di Sumatera. Maaf di Kalimantan secara umum ya, bukan di Kalimantan Timur saja. Jadi awalnya batu bara di Sumatera, mulai eksplorasi tahun 70-an itu di Kalimantan dan akhirnya tahun 10 tahun kemudian baru itu muncul sektor batu bara dan Kalimantan Timur itu jadi ujung tombak eh, sektor tersebut karena memang di daerah eh, pelabuhan ya. Dan ini menghasilkan alhasil Kaltim pun jadi lumbung SDA dengan SDA yang banyak yang saya sebut ini seperti minyak batu bara dan segala macam. Nah, ke mungkin 10 tahun ke belakang kita melihat dari Cina atau Tiongkok itu muncul kebijakan Belt and Road Initiative, yaitu strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur skala global yang banyak muncul di Asia dan di Afrika. Kita bisa lihat juga misalnya contoh kereta cepat Wush ini ya, itu hasil dari kerjasama dengan BRI, jadi pihak Indonesia. Dan ini bergabung dengan yang sering disebut sebagai Jokowinomics atau kebijakan-kebijakan Jokowi yang seperti nawacita, PSN, hilirisasi, dan segala macamnya. Dan ini artikulasi atau sambungan antara BRI ini dengan kebijakan-kebijakan Jokowi itu yang menghasilkan infrastructure-led ya yang apa perlu bilang ini infrastructure-led authoritarian neoliberal urbanism. Jadi kebijakan perkotaan yang sifatnya neoliberal tapi otoriter, tapi juga dipimpin oleh kebijakan infrastruktur. Dan BRI sendiri pun itu sudah banyak dianggap sebagai special fix ya, hasil dari ekonomi Cina yang overproduksi dan butuh tempat-tempat lain untuk investasi. Jadi mereka banyak dari sumber investasi ke Asia dan Afrika dan sebagian di Eropa juga. Nah ini nyambung juga dengan isu pengadaan lahan. Kita bisa lihat dari uh, uh, zaman SBY pembangunan infrastruktur itu sudah mulai banyak, SBY pun sudah banyak uh,
ingin membangun infrastruktur, cuman sering terhambat oleh isu pengadaan lahan atau pembukaan lahan. Dan akhirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini diterbitkan dan uh, di dan Jokowi bisa jadi jemput bola lah, istilahnya, untuk bisa launching proyek infrastruktur. Nah, dari sisi kelembagaan juga, yang menurut saya penting itu adalah yang namanya deliverologi. Um, Awal selalunya prime, dari Prime Minister Delivery Unit-nya Tony Blair, yang eh, mungkin sekarang prinsip-prinsipnya itu agak common sense ya. Cuman awal tahun 2000-an itu dianggap cukup revolusioner. Seperti misalnya punya list objektif yang jelas, jadi ada prioritas ya. Karena memang waktu itu Tony Blair fokusnya ke apa namanya, global war on terror setelah 9/11 dan harus mereka perang di Afghanistan segala macamnya. Tapi juga unit itu harus agile dan langsing ya. Jadi biar nggak terjebak dalam birokrasi. Dan juga ada rapat yang secara berkala. Dan ini juga diadopsi dan ditiru di banyak negara ya, puluhan negara di Asia dan Afrika, di Latin Amerika juga. Termasuk di Indonesia lewat KP4. Saya rasa semua semua tahu di sini yang kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan yang dipimpin oleh Pak Almarhum Totoro Mangkusubroto. Nah, dan saya rasa kinerja UKP 4 sendiri nggak terlalu jauh beda dengan PMDU-nya Tony Blair ya, yang untuk mengefisienkan kinerja pemerintah di skala nasional. Dan setelah tahun 2015 ini dibubarkan, tahun 2016 maaf, dibubarkan oleh Jokowi, itu fungsinya diserap di KPPIP dan di kantor staf presiden. Dan salah satu apa namanya, metode atau teknik yang sering disebut ya, adalah itu debottlenecking, yaitu untuk mencari titik-titik yang macet dalam apa namanya project management ini, dan langsung diadres gitu kan. Dan ini termasuk isu-isu pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur. Nah, jadi untuk mengutip responden yang saya wawancari ini ya, IKN itu adalah merupakan akumulasi dari pengalaman uh, pemerintah dalam ini membangun infrastruktur ya, khususnya 7 sampai 8 tahun terakhir. Jadi awal Jokowi membentuk PSN dan KPPIP dan segala macamnya, IKN itu terbangun dari lesson learned dan good practice yang dibangun dalam jangka waktu tersebut. Dan IKN pun menjadi semacam kulminasi dari uh, visi atau proyek Jokowinomics yang saya sebut tadi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa IKN dibangun, kita bisa melihat dari variabel tadi. Ya, ini menurut saya eksplanasi parsial tadi, mulai dari transformasi sosiospasial, dari uh, perubahan struktural, global dan nasional, terus urbanisasi yang tidak merata dan perubahan pembangunan juga yang tidak merata, dan juga lintasan geohistoris. Ada juga perkembangan infrastructural development yang dari munculnya awal dari Cina, dan ada versi dijemput juga dari Jokowi, dan juga dari virologi yang ada uh, benang merahnya dengan peran Tony Blair. Misalnya kita bisa tahu juga kan, Tony Blair sekarang sangat erat dengan um, perpolitikan Indonesia. Ini ada juga imaginary suburban development yang saya nggak bahas hari ini, cuman itu juga saya bahas di riset saya. Dan untuk menjawab kenapa sekarang, menurut saya ya ini, semoga uh, nggak terlalu bingung ya. Kita kalau kita tarik ke belakang um, aspek-aspek atau variabel-variabel ini, kita bisa melihat kapan
mereka itu akhirnya saling bertemu dan membentuk prekondisi yang saya sebut tadi, ya kan? Dan ini terjadi dalam konjungtur yang sekarang ini, yang menurut saya mulai tahun 2013-2014, di mana sebelum-sebelumnya ada konjungtur-konjungtur sebelumnya, cuman ada suatu konfigurasi lah, konfigurasi kelembagaan, ekonomi, dan segala macamnya, yang akhirnya menghasilkan kebijakan Nusantara. Dan ya, saya ulangi lagi, memang ini saya rasa eksplanasi parsial yang pastinya juga membantu dan melengkapi eksplanasi seperti political legacy dan national urbanism, oligarki, dan segala macamnya. Dan saya rasa cukup segitu, dan terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Umar sudah atas penjelasannya. Saya kira salah satu keberhasilan Bung Umar adalah meletakkan IKN ini sebagai titik dari perjumpaan atau perlintasan banyak hal, baik itu sejarah pembangunan di Indonesia, sejarah urbanisasi di Indonesia maupun juga tanpa melepaskan aspek globalitas dari IKN itu sendiri. eh Ya, kalau dalam studi perkotaan ataupun bidang built environment yang lain, kita sering menyebut ini sebagai mega project, sementara ibu kota New Capital sendiri memiliki tempat yang sangat khusus di spesies yang dianggap baru dalam pembangunan infrastruktur ini. Nah, dari Pak Yanuar, saya kira kita akan mendapatkan penjelasan yang mungkin sangat menarik karena yang pertama tadi sudah disampaikan Mas Umar, Pak Yanuar menjadi editor dari buku Road to the Capital. Juga kalau tidak salah kemarin saya membaca salah satu opininya Pak Yanuar yang menyebutkan ya salah satu ciri dari mega project adalah kadang-kadang dia diberikan fasilitas exceptionality, yaitu bypassing proses-proses yang seharusnya. Untuk itu langsung saja kita kasih kesempatan kepada Pak Yanuar. Terima kasih Pak John. Mas Umar, selamat. Saya kira risetnya menarik sekali. Ini Mas Umar eh, tahun keberapa ini, Mas? Saya udah tahun keempat, bentar lagi harus Tahun ngumpul. keempat. Berarti sudah summit ya? Bentar lagi harus. Bentar lagi. Ya, Saya yakin itu akan menarik, Mas Umar. Dan terima kasih. eh, kalau kita bicara mengenai satu fenomena seperti ini ya, memang tentu dan saya setuju. Terutama juga mungkin bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan S3, tidak mungkin Anda membangun penjelasan yang eh, sangat komprehensif gitu, nggak mungkin. Penjelasan parsial itu sudah bisa lebih dari cukup. Sejauh generative mechanism yang terlibat di dalamnya itu bisa secara runut disajikan. Dan tadi kalau saya mengamati cerita Mas Umar tadi, saya kira I think you'll do well, Mas, di Viva. Mudah-mudahan lancar ini kita doakan Mas Umar. Terima kasih, Pak. Catatan saya mungkin akan lebih banyak dari sisi sisi eh, menanggapi tadi mungkin nggak terlalu banyak karena saya bukan seorang historian, Mas. Saya sendiri pendidikan latar belakang saya itu teknik dulunya. Saya di Manchester dulu di Business School, kemudian belajar mengenai knowledge dynamics dan public policy sebelum kemudian pulang ke Indonesia. Jadi catatan saya akan lebih banyak ke area-area itu ya yang saya akan coba sampaikan. Ini sebagai tanggapan saja. Saya menyiapkan beberapa slide. Ini tidak untuk apa-apa, tapi hanya untuk melengkapi itu, Mas Umar ya. Silakan dipakai kalau berguna atau didengarkan atau nanti kita bisa ngobrol setelah ini. Tapi saya hanya mau catatan-catatan adalah begini. Ini catatan agak personal. Ketika Pak Jokowi mengumumkan IKN pertama kalinya di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019, itu tidak ada satupun dari seluruh juru bicara istana disiapkan. Karena satu di antaranya adalah saya. Jadi biasanya ketika pidato presiden itu pidato di DPR 16 Agustus, kami para deputi di KSP 5 orang ini plus jubir ditempatkan di kantor-kantor televisi, ya kan? Siap untuk membahas pidato presiden. Saya sudah siap di salah satu TV swasta gitu, salah satu TV kantor TV gitu ya kan. Dan karena kami yang mendraft pidato presiden, kami tahu presiden mau bicara apa.
Dan itu sudah berjalan baik. 2015, 2016, 2017, 2018, jalan semua itu. Ya kan? Karena saya ikut ngedraft, saya tahu. Nah, mulailah Bapak Presiden pidato. Di sebuah TV itu saya sambil minum kopi begitu. Dengerin kan? Kan kami belum live itu kan. Presiden membaca. Saya simak di laptop saya. Wah, bagus nih dibaca semua. Tak 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 tak. Sampai kalimat terakhir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin memohon izin kepada, saya masih hafal kata-kata itu. Saya ingin memohon izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saya lihat di draft saya. Lah, dia baca apa ini? Syoklah kami semua. Juru bicara, bubar semua persiapan. Karena kemudian dicecer wartawan tentang pemindahan IKN. Saya hanya cerita ke Anda, dinamika di istana tentang IKN. Bukan karena saya belum pernah mendengar. Maret 2019 adalah sidang kabinet pertama membahas IKN. Ketika Profesor Bambang Brojonegoro memaparkan hasil studi tentang apa namanya IKN. Tapi tidak mengira bahwa Agustus akan seperti itu. Lalu mulai muncullah seluruh polemik, seluruh debat, seluruh cerita, dan saya kira Mas Umar mungkin mencatat banyak. Saya sendiri langsung saya nulis di Fulcrum 2 kali, 1 perspektif saya tulis, dan saya catat apakah ini ambisi politik atau ini visi yang realistis, keberatan-keberatan mereka apa saja, mengapa itu perlu diwaspadai. Sampai puncaknya, saya tulis di Kompas 1 halaman, lalu kemudian saya edit buku itu. Ini buku akademik yang direview oleh ISEAS dan BRIN. Dan kalau Anda melihat isi buku ini, perspektif sejarah, mulai dari soal regulasi, implikasi spasial, bagaimana pendanaan, challenge ke depan, dan lain-lain. Ada perspektif-perspektif, Mas, yang kami coba sebagai editor. Saya tahu orang-orang yang nulis ini orang-orang yang gusar dan marah, tapi saya bilang, tidak bisa kamu mesti nulis secara akademik. Itulah mengapa oleh Direktur ISEAS dan pimpinan BRIN, ini buku akademik waktu itu, pertama. Kami merencanakan menulis update-nya, Mas, tahun depan. Nanti Mas Umar selesai, saya undang kalau mau. Saya jadi editor lagi. Saya undang Anda untuk menulis 1 chapter dengan cerita Anda tadi. Karena cerita itu sangat menarik. Hitung-hitung tambah publikasi toh, Mas. Kalau kalau Anda mau, nanti silahkan nanti saya undang Anda. Tapi saya tidak mau membahas ini. Yang mau saya bahas adalah konteks. Dan konteks pertama adalah obsesi pemerintah. Ini saya sekarang udah nggak ngerti lagi nih Mas John, saya bicara sebagai apa ini ya. Pokoknya semua saya campur saja. Yang saya pahami sebagai deputi, dulu saya di UKP 4 disebut sama Mas Umar tadi kan. Mas Umar persis salah satu alasan saya dipanggil pulang oleh Pak Kuntor dari Inggris adalah karena waktu saya masih di Manchester bersama dengan Ian, waktu itu saya sempat terlibat di PMDU-nya Tony Blair meskipun saya waktu itu status saya cuma masih mahasiswa gitu kan. Kemudian itu berjalan dan Pak Kuntoro memang mengadopsi PMDU Tony Blair. Malaysia sudah duluan dengan pemandu namanya. Jadi waktu itu kebetulan Michael Barber yang menjadi Chief of Staff-nya di PMDU itu sahabatnya Pak Kuntoro almarhum. Itulah cerita. Dan kalau Anda mau cek, the first PMDU konkret di Indonesia itu bukan UKP 4, tapi BRR. Itulah cikal bakal PMDU. Tapi apa namanya? Delivery unit di Indonesia. Tapi tidak khusus untuk menangani Aceh. Pendekatan Aceh itu pendekatan yang nyaris 100% mengambil pendekatannya Michael Barber untuk rekonstruksi Aceh dan Nias. Ketika SBY running sebagai presiden periode kedua, SBY melihat keberhasilan itu, dia bilang, Pak Kuntoro, ini saatnya kita punya delivery unit di tingkat nasional. Maka dimintalah Pak Kuntoro mendirikan yang namanya UKP 4. Maka terjemahan UKP 4
unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan, terjemahnya adalah President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight. Itu terjemahan resmi dari UKP 4. Itulah the first official delivery unit di Indonesia. Tapi the first de facto delivery unit adalah BRR. Saya bisa cerita banyak mengenai ini, Mas. Termasuk di buku memoirnya Pak Kuntoro, bab yang saya tulis tentang Pak Kuntoro, saya menceritakan tentang delivery unit. Mas Yosua, nanti nomor HP saya berikan ke Mas Umar, biar saya bisa forward chapter yang saya tulis mengenai delivery unit, kalau Anda mau memperdalam catatan itu. Oke? Balik ke cerita ini. Latar konteks ya, saya bicara konteks ini, bukan latar. Konteksnya adalah obsesi pemerintah. Jokowi, sekarang Prabowo, itu obses sekali dengan kondisi yang dia mau, yaitu Indonesia cepatlah jadi negara maju. Karena sudah 30 tahun, dari tahun 93, kita itu jadi negara nanggung. Miskin nggak, kaya nggak. Terus, gitu terus. Obsesi ini itu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda di setiap presiden, bahkan di setiap periode. Jokowi percaya bahwa dengan infrastruktur dia bisa mendongkrak pertumbuhan. Itulah nawacita, itulah periode pertama. Periode kedua, Jokowi lebih percaya mendatangkan investasi. Maka dia geser dari nawacita ke 5 visi. Saya masih ingat dia berapi-api di Sentul bulan Juli 2019, dia mengatakan 5 visi Indonesia 2019-2024. Obsesinya apa? Karena dia mau keluar dari negara nanggung, mau jadi negara kaya. Disitulah kemudian dia bicara bolak-balik mengenai Indonesia emas. Indonesia emas itu ada 2 lapis tujuan. Lapis pertama jadi negara maju dulu, lapis kedua menjadi pemimpin dunia dengan nomor 4 atau nomor 5 tertinggi di dunia. Bappenas membuat beberapa skenario. Anda bisa lihat, tumbuh 5%, nggak bisa. Tumbuh 6% mungkin, tapi cuma jadi negara maju tahun 2045. Tumbuh 7% ke atas, barangkali bisa jadi negara maju dan memimpin dunia jika tumbuh 7%-nya itu digeber dari 2023 kemarin. Which didn't happen. Even until now, it doesn't happen. Saya kira Prabowo sekarang bicara 8% juga dalam obsesi ini. Oke, ini konteksnya perlu dipahami. Mengapa Jokowi mau membangun IKN? Karena salah satunya tadi sudah disebut oleh Umar juga, di buku itu juga ada, adalah karena dia percaya perlu pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, di sebelah timur Indonesia, untuk mengejar growth. Salah satu tujuannya itu. Istilahnya Umar tadi adalah political legacy itu kan. Dia mau membangun legacy itu. Konteks nomor 2. Nah, ini terpaksa saya agak maju ini. Mungkin karena Umar tadi kan membahas sampai dengan Jokowi ya. Tidak membahas Prabowo. Tapi mungkin di epilogmu nanti kalau kamu mau menulis soal-soal ini. Konteks kedua untuk memahami IKN hari ini adalah satu slide ini. Ini adalah satu slide yang meringkas 88 halaman astacitanya Prabowo. Kalau saya ringkas dalam satu slide, jadinya ini. Yang sebelah kiri itu visi, yang di tengah itu prioritas, RPJMN-nya, yang sebelah kanan adalah prioritas pembangunan. 1 sampai dengan 8. Nomor 8 sementara dicoret karena Sri Mulyani masih Menteri Keuangan. Nanti kalau dia di-reshuffle, diganti Thomas Jiwandono, Anggito Abimanyu akan menghidupkan nomor 8 dan dia akan memimpin nomor 8. BPN. Selama Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, nggak akan terjadi nomor 8. Tapi kalau kalian baca, 1 sampai 7, spending semua itu isinya. Pertanyaan besarnya adalah, duitnya dari mana? Tapi dalam satu halaman ini, di mana IKN? Ada di nomor 15 dari 17 prioritas. Apakah masuk IKN di dalam prioritas 2-3 tahun pertama? Tidak.
Karena itu konteks ketiga adalah soal konsistensi kebijakan. Tabel atas saya bandingkan APBN 2024 dengan RAPBN 2025. Anda lihat, 7 sektor. Pendidikan, perlinsos, infrastruktur, hukum, Hankam, subsidi UMKM, kesehatan, ketahanan pangan. Silahkan open mic, cepat jawab pertanyaan saya. Apa yang Anda tangkap dari tabel itu? Infrastruktur jauh turun itu. Oke, itu faktanya begitu. Yang Anda tangkap apa? Yang lain? Yang saya mau kalau bacaan saya membaca ini. Begitu saya dapat tabel ini, saya hitung. Prabowo bukan Jokowi. Jangan pernah percaya Prabowo meneruskan Jokowi. Numbers do not lie. Lihat angka itu. Kalau Anda masih percaya Prabowo meneruskan Jokowi, saya kasihan pada Anda. Senaif itu. Jauh-jauh ke Inggris belajar dan masih percaya setelah diberi angka seperti ini. Nggak ada. Ini bukan Prabowo tidak meneruskan Jokowi. Dia meneruskan apa yang dia mau sendiri prioritasnya. Beberapa yang nyambung sama prioritas dia, dia teruskan. Kesehatan, makan bergizi, pendidikan, diambil. Bantuan sosial. Mengapa? Karena kalau nggak runtuh bangunannya. Tetapi yang berkaitan dengan prioritasnya dulu Pak Jokowi, infrastruktur, drop semua. Kata Umar tadi. Di bawahnya anggaran 10 kementerian sebelum pemotongan. Dan ini setelah pemotongan. Sebelum re apa namanya kemarin? Rekonstruksi. Nggak banyak sih bedanya. Itu hanya untuk agar yang 0% nggak jadi 0% gitu loh. Biar ikut semua ikut sok-sok ikut menderita gitu. Tapi nggak. 10 kementeriannya sama. Kalau Anda mau tahu prioritas pemerintah, lihat APBN. Saya ulangi. Kalau Anda mau tahu prioritas pemerintah, lihat APBN. Tanganmu harus mau kotor membaca. Tidak dianggarkan berarti tidak prioritas. Apakah salah? Tidak. Saya ini orang kebijakan publik. Karena pemerintah bekerja dengan prioritas dan dengan sumber daya terbatas kan, maka dia akan mengerjakan apa yang menurut pemerintah itu prioritas. Loh, tapi menurut rakyat begini, Pak. Menurut rakyat kan? Nah, disitulah public policy itu menjadi area pertarungan kekuatan antara pemerintah, publik. Terjadi nggak dialog? Tapi kalau Anda mau tahu, itu prioritas pemerintah sekarang. Nah, saya mencoba. Saya seorang foresighter, saya di Manchester, pelajaran yang nancep di kepala saya dan jadi bekal hidup saya adalah foresight. Salah satu di dalam foresight adalah membuat skenario induktif. Salah satunya. Dari dulu, cerita sebelah kiri itu Monfleur Scenario Afrika Selatan, 1992. Ketika mereka memutuskan tidak akan meneruskan apartheid. Masih ingat cerita itu? Begitu diumumkan kepada publik, apartheid kita hentikan di Afrika Selatan. Pertanyaan pertama, is a settlement negotiated? Jika jawabannya no, skenario-nya ostrich. Ostrich itu burung onta yang kepalanya nancep ke tanah itu. Kayak orang malu. Sudah ngomong nggak dijalankan, malu. Tapi kalau dijalankan, pertanyaan berikutnya, is the transition rapid and decisive? Kalau enggak, lame duck. Istilah lame duck itu muncul tahun 92 dalam konteks pembangunan di situ. Artinya ya nggak bisa ngapa-ngapain itu kan. Ya, tapi ya gimana jalankannya gitu kan. Isinya. Terus, tapi kalau bisa jalan, pertanyaan berikutnya, are the government's policies sustainable? Kalau enggak, Icarus. Icarus itu dalam hikayat Yunani, orang yang pakai sayap itu, bikin sayap, karena dia mau terbang ke matahari. Tapi dia terbang terlalu dekat ke matahari, terbakar sayapnya karena panas, jatuh. Lalu Flight of the Flamingos. Skenario ini, kemarin saya paparkan ke teman-teman yang menangani prioritas nasional.
Ada namanya MRPN, Manajemen Risiko Prioritas Nasional. Eh, saya pakai, saya ubah konteksnya. Apakah program X yang sudah dijanjikan dapat kesepakatan untuk diteruskan? Sudah diumumkan ini, tapi ada kesepakatan nggak? Kalau nggak, mau arah sama lu. Apakah kerangka pelaksananya bisa dengan cepat? Kalau nggak, lemdak. Pilot project aja, nggak jalan-jalan aja. Apa kebijakannya berkesinambungan? Ganti menteri, ganti. Atau bisa terus. X-nya apa? Kemarin saya minta mereka melihat X-nya ini loh. Yang sebelah kiri, kanan, paling kanan itu. Janji makan siang gratis. Cek. Apakah dapat kesepakatan? Ingat nggak di awal? 17.000, turun 15.000, turun 10.000. Jadi nggak petani nelayan dilibatkan? Oh nggak, ternyata pakai SPPG. Saya kira kita sekarang sedang ada pada tahap lemdak ini. Makan bergizi gratis. Sudah masuk bulan Maret, penyerapan anggaran baru 700 miliar, bahkan ada yang bilang kurang dari itu, dari 171 triliun. Baru memberi makan 2 juta anak dari 82,6 juta anak. Cek program pembangunan. Tapi kita nggak ngomong itu, kita ngomong IKN kan? Saya coba skenario ini ke Bappenas. Ini hasilnya, IKN. 4 hari 3 malam, mereka menyusun skenario ini. Kalau janji memindah IKN nggak jadi, skenario namanya Hambalang. Sudah senyum-senyum aja tuh Umar tuh. Skenario Hambalang ya. Kalau tapi kalau isinya nanti cuma lambat banget itu, lemdak, Nabido itu. IKN. Kalau jalan tapi kebijakan pemerintahnya ya enggak jelas, berhasil ya. Mungkin berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, entah kapan akan IKN 3M, kita nggak tahu ya, Umar. Tapi kira-kira dengan ini semua, ini menurut pemerintah, Umar sudah tahu semua, tapi bagi Anda yang belum, pemerintah sudah punya rencana ini maunya. Prospek dan peluangnya apa toh? Stimulasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, kota pintar, identitas nasional, pembangunan berkeadilan, pemerintahan efektif. Saya bukan juru bicara pemerintah, saya nggak mau membacakan ini semuanya. Slide-nya nanti saya berikan lewat siapa? Yosua ya. Silakan Anda mau, kalau mau Anda baca, silakan. Tapi saya mau kita cukup concern pada apa yang disebut dengan unintended consequences dari IKN ini. Persoalan prioritas kebijakan, betul banget. Mengapa saat itu? Di tengah pandemi lagi. Dikebut lagi undang-undangnya. Digenjot lagi. Why? Yang menjawab Umar. Ini angka-angka itu. Proses legislasinya cacat loh ya. Lalu, kredibilitasnya rendah. Kajian akademiknya lemah. Undang-undang IKN itu 11 bab, 44 pasal. Naskah akademinya hanya 175 halaman. Referensinya 17. S3-nya Umar, itu saya jamin lebih dari 100 tuh yang di list referensinya. Dan dia dengan rendah hati mengakui, ini hanya penjelasan sebagian. Ini undang-undang IKN. Naskah akademiknya hanya punya 17 referensi. KLHS-nya dilakukan setelah lokasi ditentukan. Perhatikan ke depan soal konflik kepentingan, konsesi lahan, disparitas sosial, kalau jadi ledakan urbanisasi dan konflik. Untung belum pindah kan? Untung ada efisiensi anggaran, sehingga PNS-nya belum pindah ke sana. Kalau sudah pindah, Anda bisa membayangkan ya, dua jenis society atau community yang berbeda. Satu terdidik, dari Jawa, mostly datang ke tempat sana yang seperti itu. Anda baca sendiri. Degradasi lingkungan. Persoalan dengan lingkungan Anda. Prinsip ini
menurut saya yang mestinya kita advokasi untuk IKN ke depan. Yang ke belakang udah nggak bisa, susah kecuali Anda mau judicial review. Menjelang Pilpres, pertanyaan paling gede kan siapa capres atau capres yang akan meneruskan IKN atau tidak, ya kan? Pertanyaannya itu kan. Apapun kata mereka yang tidak setuju, bahkan termasuk Mas Anies sekalipun saat itu, dia terikat harus membangun IKN karena ada di undang-undang. Dia nggak nurusin IKN, dia di-impeach. Kecuali undang-undangnya diubah. IKN nggak diteruskan. Dan saya kira kondisi tidak meneruskan IKN sekarang ini jadi simalakama itu bagi pemerintah. Karena itu kita masyarakat sipil ini pegang 6 prinsip ini untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan IKN ke depan. Good governance selama ini enggak menurut saya. Evidence based, diinjak-injak evidence. Setara dan adil, masyarakat adatnya diapain selama ini? Inklusif, really, itu yang mesti kita kejar. Kemudian mesti jelas soal inovasi, kepastian penegakan hukum, memastikan itu partisipatif. Dan prinsip GETSI itu, gender equality, disability, social inclusion itu mesti. Saya kira itu saja, karena kalau diteruskan, at scale and at pace, janjinya kan banyak itu kan. Tapi saya kira kita lebih baik ngobrol nerusin dari Mas Umar tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar. Eh, saya hampir ya agak speechless karena ya topik saya juga sebenarnya soal mega project tapi di proyek yang lain sehingga Bisa dipakai penjelasan Pak kerangkanya, Mas. Mas John, bisa dipakai ya, kerangkanya. Kerangka berpikirnya Mas Umar itu bisa dipakai juga untuk PhD Anda. Silakan, silakan, silakan. Kalau jadi teman-teman mau diskusi. teman-teman para peserta yang lain kalau misalnya sedang mempersiapkan pertanyaan silakan mengacungkan tangan atau menuliskannya di kolom chat. Tapi mungkin saya ada satu pertanyaan sebelum kalau misalnya belum ada yang mengajukan pertanyaan. Saya baca opini Pak Januari yang kemarin soal eh, bahasa saya pushback di reformasi. Dan kalau misalnya dihubungkan dengan berbagai jenis mega project di bawah PSN ataupun termasuk IKN ini, mungkin juga sempat dituliskan Pak Yunor soal tadi juga didiskusikan tentang bagaimana berbagai proses yang harusnya digariskan oleh undang-undang di dalam perencanaan, misalnya perencanaan baik itu undang-undang ataupun pembangunan infrastruktur, itu dilangkahi untuk mempercepat. Tadi istilahnya Mas Umar ada proses debottlenecking. Nah, itu seperti memberikan semacam model yang bisa ditiru ke depan soal bahwa ketika kita bangun infrastruktur atau bikin kebijakan apapun, kita bisa melangkahi Enaknya proses-proses gitu yang ya. digariskan oleh undang-undang atau exceptionality. Nah, implikasi ke depannya itu kira-kira apa? Pertanyaan saya. Apakah proses ini akan berulang atau kita bisa kembali ke normal proses ya, dalam tanda kutip. Menarik. Oke, ini kita kumpulkan sekalian yang lain. Saya ada dua tangan. Saya catat tadi proses itu. Ada dua tangan yang lain, Pak John. Ada Zalfa sama Reza itu. Mbak Salva silakan. Ya, selamat pagi di sini. Terima kasih ke Pak Yanuar dan Mas Umar dan juga Pak John. Am, saya Zalfa, sekarang posisinya sedang S2 di Cambridge dan kebetulan sedang mengerjakan disertasi juga yang disertasinya kurang lebih mau mengangkat soal IKN, tapi mungkin tentu skalanya jauh lebih kecil daripada eh, apa yang tadi dipresentasikan. Fokus saya saat ini untuk disertasinya
kurang lebih tentang policy mobility, terutama dalam konteks urban policy mobility. Em, Bagaimana IKN ini konsep seperti smart city, sustainable city, forest city, dan seterusnya itu merupakan bentuk dari adopsi, mutasi, dan juga transformasi policy dari berbagai macam policy urban existing. Dan mungkin yang ingin saya diskusikan adalah to what extent berbagai macam latar belakang yang telah dipaparkan oleh Pak Yanuar dan Mas Umar tadi mempengaruhi bagaimana kita merencanakan konsep kota IKN ini. Kurang lebih itu pertanyaan dari saya dan masukannya akan sangat membantu untuk disertasi saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Salva. kasih, Zalfa. Pak Reza sekalian, Baik, biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi dan siang sebenarnya dari UK, London. Mohon maaf, Bapak. Kebetulan saya baru beli komputer. Saya baru pindah ke London sebulan lalu dan saya beli komputer dan ternyata tidak ada kameranya. Jadi saya mohon izin tidak tidak masalah, Mas Reza. Silakan, tidak silakan, buka silakan, kamera. silakan. Ya, Silakan, Pak. silakan. Saya PhD student di University College London, baru pindah bulan lalu dan meneruskan PhD. Saya ini PNS dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pak. Sebelumnya sempat beberapa kali koordinasi juga dengan Pak Wahyu Utomo sebagai Ketua DKPPIP. Jadi ini semua sangat menarik sekali untuk melihat di Pak KN. Wahyu satu peta. Pak Wahyu Utomo, satu peta, KPPIP, Deputi 6, Pak. Mantan Deputi 6. Itu teman saya itu sama-sama deputi waktu itu. Iya. Iya, Pak. Saya dulu sempat berkoordinasi dengan beliau, tapi saya sendiri di kawasan ekonomi khusus, Pak. Dan ini menjadi case study saya, kawasan ekonomi Oke. khusus. Karena menurut saya, Very kalau good. misalkan kita melihat IKN itu menjadi satu titik, saya melihat kawasan ekonomi khusus itu menjadi growth pole untuk beberapa daerah di Indonesia. Sip. Dan and I think it's also the same concept where the infrastructure-led development ini menjadi sangat menarik. Tadi Pak Yanuar membicarakan mengenai bagaimana beradaptasi nih apabila PNS-PNS yang seharusnya saya kalau misalnya tidak PhD, saya pindah ke IKN nih Pak, seharusnya tahun lalu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita yang tinggal di Palangkaraya dan bagaimana orang Palangkaraya ini dapat mendapatkan benefit dari spillover dari IKN. Itu mungkin menjadi fokus dari studi saya, Pak. How to maximize the spillover effect from infrastructure-led development dari KEK, dari KN, ataupun dari infrastruktur yang lain. Oke, come to the question, Pak. Sebenarnya kemarin dari supervisor saya men-challenge, do you want to work on the regulatory framework? How to membuat strategic planning antara daerah yang IKN tapi bukan untuk IKN ya, karena IKN we know that all the stakeholders are all there, but how about the surrounding region? Have they already made the strategic planning to to absorb the benefit from IKN, from KEK? Itu apakah menurut Pak Yanuar, Mas Umar dan senior-senior di sini, apakah itu menjadi hal penting dan what went wrong? Apa sebenarnya siapa sih yang responsible for the absorb of the surrounding region? We're not talking about the KN. I'm not talking about the KEK di KEK-nya, cuman surrounding region bagaimana? Nah itu menurut Pak Yanuar dan teman-teman, apakah itu menjadi menarik untuk kita bahas? Untuk kita tadi mendapatkan economic growth, kalau misalnya kita lihat dari Shenzhen, special economic zones, or Malaysia, it's all about the spillovers and how to dissolve industri terhadap local economy. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, Pak Yanuar. Mungkin butuh masukan juga nih. Apakah saya mendapat challenge dari supervisor saya ini? Apakah saya terima atau tidak ini? Silakan Pak Silakan. Yanuar. Mungkin Mas Umar dulu menjawab yang terkait. Dan ada pertanyaan untuk Mas Umar, khusus untuk Mas Umar satu itu di chat room itu dari Adrian. Ya, Silakan. maaf. Zoom saya crash, jadi chatnya hilang. Bisa tolong dikopas Astaga. lagi nggak? Atau kita Saya respon komentar. dulu yang 3 tadi nanti Yang tiga tadi, yang tiga tadi ya, yang tiga ini tadi yang ya. berikutnya. Silakan Mas Umar yang 3 tadi.
Ya, jadi untuk tadi Zalfa ya, saya kurang nangkep pertanyaan to what extent smart city itu terlibat dalam IKN, apa itu benar pertanyaannya? To what extent latar belakang historik yang sedang Mas Hmm, Umar kerjakan dan latar belakang politik yang tadi udah dibahas oleh Pak Yanwar juga mempengaruhi um, Oke. policy maker ini dalam membuat konsep IKN dan saya mengatakan smart city itu sebagai contoh, tapi kan tadi dibahas juga di slide-nya Mas Umar bahwa mungkin aja itu yang paling bold dan paling center itu konsepnya adalah neoliberal urbanism. So, Hmm, ya, itu. Oke. Iya, memang saya nggak sempet bahas di sini, cuman saya ada bab lagi sih bahas tentang apa sih ini mode saya sebut political imaginary of urban development lah. Jadi perkembangan bagaimana perencana dan mau kebijakan itu memikirkan model-model urban dari tahun 80-an gitu ya. Dan situ memang saya lihat ada fokus terhadap eh, populasi ya. Jadi tahun 80 itu ingin menyebarkan populasi dari Jawa lewat transmigrasi dan segala dan membangun kayak growth pole dan segala macam. Nah, tahun abad 21 ini ada memang munculkan smart city dan smart urbanism. Cuman saya tarik dari situ ada yang istilah namanya smartness dan itu mungkin bisa disebut sebagai epistemologi lah semacam. Jadi ingin smartness itu bukan hanya untuk semua serba digital, semua serba smart teknologi, tapi lebih ke bagaimana sistem-sistem sosial dan kelembagaan kita itu semakin pertama optimal, resilient, terus dan menggunakan populasi tadi. Jadi awalnya kita melihat populasi itu sebagai jadi masalah tahun 80-an, sekarang populasi itu jadi sumber pengetahuan, wisdom kan, the wisdom of the crowds, crowdsourcing dan segala macam. Nah, menurut saya jadi kayak ada shift yang melihat populasi itu jadi masalah, sekarang jadi sumber ini kebijakan itu. Nah, smart city ini mungkin sebagai tip of the iceberg ya dari smartness ini uh, yang pastinya mengikuti tren-tren smart city sebelumnya yang kita lihat dulu di Bandung tahun awal 2010-an, sekarang makin banyak diadopsi di banyak kota. Tapi di bawah itu semua ada arus yang saya anggap namanya smartness. Terus malah tadi katanya ada pertanyaan lain, cuman itu saya bilang Zoom saya crash. Jadi maaf kalau kelewatan. Silakan Pak Oke, Yanuar. terima kasih. Eh, Tadi pertama dari Pak John ya, yang berkaitan dengan bagaimana prinsip eh, bottlenecking atau kalau tadi Pak John mengatakan eksepsionalitas itu ya Pak ya, ketika berhadapan dengan proyek strategis nasional seperti itu misalnya. Eh, saya kira ini begini Pak John dan teman-teman sekalian. Eh, Mestinya itu kalau kita bicara dalam konteks negara yang normal gitu ya, negara yang yang wajar, yang benar. Mestinya ada regulasi dan regulasi itu mempermudah urusan pemerintahan dalam membangun. Di dalam literatur kebijakan publik ada istilah yang namanya state capacity. State capacity itu adalah kemampuan pemerintah, kemampuan negara untuk mendeliver development. Kalau state capacity-nya bagus, state capacity yang bagus, kalau negara itu atau sebuah konteks itu punya state capacity yang bagus, maka birokrasi itu berperan sebagai mesin negara untuk mendeliver itu. Apakah itu mau bentuknya pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Ketika negara mengalami proses disfungsi di bagian yang mana tertentu, maka repairment dibutuhkan di situ, ya kan? Cerita tentang PMDU yang diangkat oleh Mas Umar tadi, itu
dilakukan oleh Tony Blair karena dia merasa kabinetnya dysfunctional untuk menjalankan apa yang dia mau. Kebetulan, namanya juga kebetulan sekali, saya tuh beruntung pernah ketemu orang yang namanya Michael Barber ini. Dengan Pak Kuntoro waktu itu, diajak ketemu dia. Dan Michael Barber bilang begini kepada kami, Pak Kuntoro and friends, when I was asked, what is the success indicator of PMDU? Ditanya oleh Tony Blair. My answer is, when it is not needed anymore. Ketika fungsi itu balik kembali ke birokrasi, birokrasinya bisa jalan, maka nggak butuh delivery unit. Delivery unit itu seperti pendongkrak gitu loh ya. Dia bukan birokrasi, dia bukan birokrat, disuntikkan ke birokrasi, bekerja dengan cara-cara non-birokrasi untuk mendongkrak kinerja birokrasi. Saya tuh bukan PNS loh ya. Ketika saya masuk ke KSP yang adalah delivery unit, saya jadikan eselon 1. Saya pulang ke Indonesia dari Manchester, saya hidup bahagia di Manchester 12 tahun, dipulangkan Pak SBY, masuk ke UKP 4, delivery unit itu, oleh Pak Kuntoro, saya langsung jadikan eselon 1. Saya bukan birokrat. Saya tidak bisa bekerja dengan cara-cara birokrat. Orang seperti saya ini di zaman Pak Kuntoro ada 26 orang. Satelit kami 172 orang. Tapi hanya 26 orang yang boleh mengakses war room yang ada di Veteran 3 itu. Saya berlakukan sama ketika saya jadi deputi. Tim saya hanya ada 26 orang di kedeputian 2 yang boleh mengakses Bina Graha, kedeputian 2. Saya punya lebih dari 200 satelit. Bukan birokrat kan, tapi bekerja dan kami gempur. Ada yang nggak beres dikejar, nggak beres dikejar, nggak beres dikejar, nggak beres dikejar. Gitu Pak John. Nah, seringkali disalahpahami kemudian bahwa eksepsionalitas ini mau dijadikan norma. Ya, itu menurut saya. Proses pengadaan tanah yang bermasalah, kalau kebijakannya benar, mestinya ini anticipated, harusnya. Tapi ketika kebijakan dibuat dengan cepat atau terburu-buru, seringkali dalam setiap kebijakan, pasti ada yang disebut dengan unintended consequences. Lalu kemudian kami sebenarnya turun pangkat, Pak. Bukan delivery unit, tapi tukang cuci piring. Ketika pembebasan lahan tidak menghitung warga yang terdampak berapa, warganya demo ke istana, kami yang disuruh menghadapi warga itu. Saya bilang, ini salah kaprah besar-besaran terhadap fungsi yang disebut dengan the bottlenecking itu. Enggak kayak gitu itu. Ya, tapi namanya orang Indonesia kan sangat mudah takjub dengan istilah-istilah baru, Pak John. Begitu ada the bottlenecking kelihatannya keren gitu kan, padahal pakai sepatu tentara nginjakin rakyat kayak gitu. Saya tolak kayak gitu itu. Nggak ada cerita. The bottlenecking itu sebenarnya adalah contoh. Saya beri contoh ini. Cerita tentang reforma agraria, legalisasi. Ketika Dirjen KLHK tidak bisa ketemu dengan Dirjen ATR BPN, menentukan lahan mana yang clear and clean untuk diterbitkan sertifikat. That is the bottlenecking. Rapatnya mesti begini Pak, pakai undangan. Kagak ada undangan. Saya marahin mereka kan. Undang pakai WA kalau perlu. Duduk, yang penting dirjennya ada. Duduk di situ, pakai berita acara, tanda tangan. Mana saya butuh, tongkrongin. Wah Pak Dirjen nggak ada, pulang. Nggak ketemu-ketemu, saya minta dia makan pagi bareng. Itu the bottlenecking. Proses pemerintah sendiri yang nggak beres. Tetapi ketika ada warga mempertahankan tanahnya, itu bukan bottleneck itu. Itu kekonyolan pemerintah sendiri itu. Jadi Pak John, please nanti be careful menggunakan istilah-istilah itu. Saya sekarang sedang bicara sebagai seorang akademik ini. Kalau Anda keliru dengan istilah itu, nanti Anda repot dengan pembimbing Anda. Which one is really about, which ones are really bottlenecks that need the bottlenecking? Yeah. Which one are simply government stupidity gitu aja Pak. Jangan itu Pak John ya. Oke. Selva, ceritanya itu panjang. Memang IKN itu kemudian menjadi semacam, pernah mendengar Christmas tree wishlist. Semua mau ditaruh di situ itu.
itu juga akan jadi kota paling sustainable, kota paling hijau, kota hutan, tapi juga smart city. Taksi di situ nggak ada sopirnya, taksi terbang, bis di situ atau kereta di situ nggak ada, dan lain-lain. Pernah mendengar cerita itu semua kan, Zalfa? Sekali lagi, the main problem dengan IKN adalah yang disebut dengan cetak biru pengembangan kota. Itu bukan milik publik. Kalaupun itu milik negara, tidak dengan jelas dikatakan. Dia memang mengatakan ada pentahapan. Tahap 1 ini yang mau dibangun, tahap 2 ini yang mau dibangun, tahap 3 yang mau... Tetapi tidak cukup detail. Nomor 1. Nomor 2, ini mengandaikan sustainability policy jangka panjang, Salva. Ketakutan saya saat itu adalah ini dipaksakan di tengah-tengah pandemi, UU-nya dikebut, diem itu paling cepat dibuat itu, Zalfa, IKN itu. Nggak tahu ya lawan undang-undang TNI kemarin mana yang lebih cepat ya. Tapi dua-duanya itu cepat banget pokoknya. Itu jadi undang-undangnya, proses orang mencerna untuk merasakan bahwa IKN ini proyek bersama itu menurut saya tidak cukup kental. Saya tidak mengatakan tidak ada, Zalfa. Kalau kamu nggak bisa mendapatkan buku cetak kertasnya, kamu bisa download tadi tadi Google saja. Itu ada bagian yang khusus bicara mengenai itu. Bagaimana bagaimana rencana smart city atau forest city di IKN itu akan berjalan. Tapi pada intinya adalah kalau pertanyaanmu adalah bagaimana political konteks ini tadi akan mempengaruhi visioning tentang IKN. Exactly that is what is missing. Yang ada adalah partial visioning. Tidak ada semacam integrative envisioning proses yang misalnya kita punya bayangan apa ya sebagai kota inklusif. Oh, orang mesti bisa begini, begini, begini. Oke, kalau begitu berkelanjutan begini. Nah, kita ngertikan trade-off antara pembangunan ekonomi dengan itu. Karena itu pilihan teknologinya apa? Mengapa mesti smart city? Oh ya, mengapa mesti pembangunannya begini? Ada banyak cerita, Salva. Di sana kamu ngebor 30 meter nggak dapat air. 50 meter kamu nggak dapat air. Saya kesana udah bolak-balik sampai bosen. Itu baru pada kedalaman 115 meter kamu dapatkan air. Kebayang nggak membangun ekosistem di mana orang akan hadir dengan keadaan yang seperti itu? Jadi, sekali lagi, kalau pertanyaanmu tadi untuk membantu disertasimu, eh, saya nggak tahu ini clue-nya masuk akal atau tidak ya, Salva ya. Tetapi yang disebut dengan shared vision tentang IKN itu, menurut saya tidak pernah eksis. Yang ada adalah government vision. Itu pun Joko Widodo's government vision tentang IKN. Whereas, when we want to really have a new capital yang refleks seluruh ideal yang tadi kamu sebutkan tadi, kita perlu punya itu ya, kita perlu punya shared vision itu. Jadi, smart city itu kan pilihan solusi, ya enggak? Itu bukan the solution, tetapi itu, oh kalau seperti ini solusinya harus smart. Oh kalau seperti ini solusinya harus sustainable. Gitu loh, Salva ya. Tapi diskusi itu belum tuntas terjadi. Wah, yang paling berat ini tadi pertanyaannya siapa dari terakhir tadi Mas Reza tadi ya. Begini Mas Reza, Eh, dan saya senang saya ada PhD yang mau menangani bukan soal proyek utamanya malah, tetapi apa yang ada di sekitarnya itu ya. Sekali lagi saya bolak-balik, kalau saya mengajar mahasiswa saya selalu bilang, untuk setiap policy selalu ada unintended consequences. Karena dulu Anda juga tahu sedikit banyak di KPPIP, mungkin masih ingat cerita tentang tol Trans Jawa ya Mas Reza ya. Itu tol Trans, bagi yang belum pernah mendengar cerita ini saya ceritain ya. Tol Trans Jawa itu dibuat, intensinya adalah meningkatkan kinerja logistik Jawa. Dia mempercepat waktu tempuh, macam-macam, ya kan? Dari rumah dinas saya ke rumah ibu saya di Solo, itu cuma 6 jam 15 menit pakai mobil Evalia jelek saya itu. Cepat banget ya kan? Dan saya membuktikan sendiri itu. Tapi, I want to tell you something. Tahun 2017, akhir
Tol Trans Jawa sudah rampung gitu sebagian sampai dengan setelah Semarang mau ke arah Jawa Timur itu. KSP di demo. Yang mendemo adalah UMKM Pantura. Mendemo kami. Dan saya mau bilang ke Anda, tugas tambahan yang tidak tertulis sebagai seorang deputi KSP adalah menerima demonstran. Saya temui itu, demonstran-demonstran itu. Saya ajak ngobrol. Komplain mereka adalah, tol Trans Jawa mematikan ekonomi rakyat kecil di Pantura. Bikin shock kan itu? Tol Trans Jawa mematikan ekonomi rakyat kecil di Pantai Utara Jawa. Karena sebelum ada tol Trans Jawa, kalau saya mau pulang nyopir ke Solo, saya akan berhenti di Cirebon, makan empal gentong. Saya akan berhenti di Brebes, beli telur asin atau bawang merah. Saya akan berhenti di Tegal, makan sate. Semarang, beli lumpia. Itu semua dengan tol Trans Jawa out itu. Saya nggak ngerti mau ngomong apa. Saya lapor ke Kang Teten sebagai kepala staf. Saya menghadap Pak Jokowi periode pertama. Pak Jokowi, gimana ini Mas Yanuar kalau gitu usulan Anda itu? Ya, saya bilang, Pak, ya apapun yang saya usulkan ini tidak akan bisa mengembalikan itu. Sudah terlanjur dibangun dan itu memang proyek penting dan itu proyek yang intensinya benar. Yang bisa kita lakukan saat itu hanyalah melipur lara. Tahu nggak Anda? Melipur lara. Seluruh rest area setelah Cikampek sampai masuk Semarang. Biarkan UMKM yang menguasai. Nggak perlu ada Starbucks, nggak perlu ada McD, nggak perlu ada KFC. Saya tahu yang nakal Starbucks. Starbucks masih nyelip 1-2. Tapi McD nggak ada, KFC nggak ada. Anda lihat, keluar dari Cikampek sampai masuk Semarang. Apakah itu menyelesaikan masalah? Jelas tidak. Tetapi itu menunjukkan bahwa affected areas itu nggak dipikir dalam policy. Memang kalau Reza mengerjakan itu, I applaud you, Reza. Kerjakan itu, kamu pulang ke Kemenko, nanti kamu sadarkan teman-temanmu, mudah-mudahan segera dapat hidayah kayak kamu. Bahwa jangan hanya berfokus pada area pokok, tapi pada kata kuncinya adalah unintended consequences yang muncul dari sebuah proyek nasional apapun itu mesti bisa diantisipasi dan bisa dimitigasi. Dan nggak banyak ini yang mau membicarakan itu. Mudah-mudahan segera lulus dari saya. Kalau kamu di sana, kamu di sama siapa? Mariana Mazzucato atau siapa? Saya supervisor dengan Nicolau Cardimitro dari Yunani dan dia juga lebih banyak ke arah government and Bagus, regulation bagus, sih jatuhnya bagus, gitu bagus, Pak. bagus. Doakan Kamu Pak LPDP, agar bukan? Kamu LPDP? LPDP Pak. Iya Pak, LPDP PK Pak. berapa kamu? PK berapa? 246 Pak. Kita nggak ketemu dulu ya? Atau ketemu? Enggak ketemu Pak. Saya Nggak bulan ketemu ya? November kemarin LPDP-nya. Oke, Mudah-mudahan 4 oke. tahun lagi saya kembali bisa ya Pak memberikan hidayah Pak kementerian saya Pak. Bagus. Hanya sebuah catatan sebagai seorang mantan supervisor, kalau kamu cari data, jangan spill over lewat tahun kedua. Kalau kamu mau cepat. Kalau mau PhD-mu. Dan Reza, PhD yang baik, itu PhD yang selesai. Ingat itu. Ya. Oke Pak. Cari Makasih Pak. data maksimal tahun kedua. Tahun ketiga udah nggak usah nyari data lagi. Fokus nulis. Ya. Baik Pak. Makasih Pak. Pak John, silakan Pak John balik ke moderator. Pak Yanuar, kita sebenarnya sudah sampai penghujung waktu, tapi masih ada 2 pertanyaan. Biar aja nggak Masih apa-apa. boleh buka Masih. lagi? Sudah, Oke. masih. Silakan. Oke, Mas Dani, silakan nanti yang di kolom chat nanti saya bacakan atau penanyanya Ya, mau langsung. kalau saya dibacakan, yang Dani silakan. Ya, mohon izin Pak John dan Pak Yanuar nih tadi saya Nggak usah mohon izin, nggak di kantor kamu itu kayak Iya, ke bawah-bawah di Inggris jauh-jauh masih mohon izin. Ayo, terus. Ya, jadi saya ini Pak tertarik dengan framework yang Bapak sampaikan tadi yang Hambalang, Brasilia sama Epido itu Pak. Nah, saya di sini pengen mengandai-andai dulu Pak. Istilahnya kalau misalnya UU IKN ini masih bisa dirubah gitu Pak ya. Jadi pembangunannya itu masih bisa kita tweak gitu atau kita refungsikan gitu ke apa. Nah,
Tapi di framework yang tadi tuh, Pak, kuncinya adalah sebenarnya decision-nya harus cepat gitu ya. Terus di tingkat yang lanjut decision-nya harus sustainable gitu, harus keberlangsungan harus dijamin meskipun ganti pejabat, ada political champion yang terus ngejagain itu gitu, Pak. Nah, tapi in this case kalau IKN tuh kan, Pak, kan udah terlanjur kebangun gitu ya. Terus udah terlanjur ada dana yang keluar gitu kan. Nah, apakah framework yang seperti itu masih cocok dengan IKN yang kita tahu yang Bapak jelaskan tadi bahwa naskah akademiknya sebenarnya tidak seberapa robust itu Pak ya, masih kurang oke gitu kan. Nah, ketika kita terapkan framework yang Bapak eh, coba coba sampaikan tadi gitu ya, berarti kan harus sustain ini, tetap harus dilanjutkan terus-terus supaya bisa jadi 3M IKN yang tadi gitu. Nah, tapi ketika naskah akademiknya sendiri aja nggak oke, jangan-jangan ini meskipun udah diteruskan tapi nggak bisa ngasih delivery yang oke karena emang dasarnya tuh belum belum seberapa bagus gitu Pak ya. Nah, tapi kalau ditunjukkan langsung jadinya tapi kok nggak dilanjutkan jadinya ada sunken cost yang hilang gitu. Nah, kalau kata Flyberg yang eh, ya karena saya kuliahnya juga ngurusin mega project gitu Pak ya. Jadi pasti ada sunk cost fallacy ini mana proyek itu cenderung tuh diteruskan karena sayang duit yang udah keluar tuh kemarin sayang jadi harus dilanjutkan terus. Nah, kira-kira bagaimana Pak pendapat Bapak soal ini? Oke, terima kasih Mas Dani. Mas Adrian mau ajukan pertanyaan sendiri atau saya bacakan? Boleh deh, saya baca aja. Saya Eh, mau saya review udah dulu. saya udah terima Oh, pertanyaannya, udah bisa ya? Oke, biar siap-siap. cepat aja Thank you, Mar. Mas Adrian. Berarti langsung aja Pak Yanor dan Ya, Mas Umar siapa yang mau duluan silakan. Mas Umar, tadi udah ngomong banyak saya, Mas Umar. Pak boleh Adrian ya. tadi perlu dijawab itu secara serius tuh. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya Mas Adrian ini saya bisa jawab secara cepat sih kali ya. Kiranya gitu kan Mas ini pengaruh asing masuk ke dalam variabel eksternal. Jadi ya emang analisis konjunktur ini juga tadi yang saya bilang kan ada ontologi temporal tiga dimensi. Jadi melihat memang bagaimana skala yang di atas global dan nasional dan lokal itu saling bertemu ya. Nah, dan bernegosiasi juga. Nah, yang menariknya untuk IKN ini karena apa namanya beda dengan PSN seperti kereta cepat atau misalnya Morowali itu dia sebagai simbol kenegaraan kan. Jadi memang uh, pemerintah pun juga mereka agak wanti-wanti ingin kayak nggak mau terus secara eksplisit ini dari hasil wawancara saya secara eksplisit untuk bilang ini melibatkan apa namanya negara ini segala macam beda dengan kereta cepat dan atau mungkin ini industri nikel. Nah, tapi peran peran asing ini emang tetap ada, cuman emang lebih dan ini juga nyambung dengan BRI ya. BRI sendiri itu sebagai strategi pembangunan infrastruktur itu nggak runut ya. Jadi memang dari Cina pun itu agak dilepas juga. Jadi per proyek itu bisa ada dua perusahaan mereka sendiri yang ngurus proyek ini. Jadi memang hasilnya pun beda-beda. Jadi mungkin Mas Adrian tahu ininya apa nih PhD-nya Mbak Tessa Talita ya tentang kereta cepat. Dan itu memang proyek-proyek BRI ini yang landing di negara di Indonesia, di Afrika itu pengalamannya beda-beda karena memang mereka konteks lokalnya itu kadang berhasil menegosiasi dengan konteks politik dan uh, peraturan dan undang-undang dan kadang juga gagal gitu. Banyak misalnya kayak di Bangladesh atau di Zambia misalnya yang sekarang ada krisis Cina dituduh debt trap diplomasi gitu kan. Tapi dilihat juga misalnya di kasus beberapa negara lain itu bisa dianggap sukses gitu kan. Jadi memang itu tadi kayak antara negosiasi antara skala secara global dan nasional itu banyak dinamika yang sifatnya mungkin agak kontradiktif dan kita harus case by case melihatnya. Dan untuk IKN sendiri itu uh, selain memang agak ada di apa namanya belakang layar saya kurang tahu gimana nya itu nggak terlalu kelihatan lah peran nggak terlalu eksplisit peran pihak-pihak seperti BRI dan Cina. Pak Yanor Oke, silakan. terima kasih.
Dani, terima kasih. Eh, Tadi itu bukan framework, tadi itu adalah bagian dari foresight, yaitu membangun skenario dengan pendekatan induktif. Prosesnya agak panjang, Dani. Saya sedang tidak promosi web saya, tetapi kalau kamu masuk ke YouTube, kanal YouTube Nalar saya, ada episode 31 dan episode 32. Kamu tonton itu di YouTube Nalar Institute. Di episode 31, saya memperkenalkan apa itu foresight untuk perencanaan pembangunan. Di episode 32, saya memperkenalkan apa itu skenario, Dani. Jadi skenario itu mestinya dibuat, tadi pertanyaan Zalfa tadi, ketika melakukan proses envisioning bareng-bareng gitu ya. Mau kayak apa toh IKN ini, maka semua stakeholdernya mesti ikut duduk terlibat. Tadi yang saya sampaikan tadi, itu adalah hasil dari skenario yang dikerjakan oleh Bappenas, assuming mereka merepresentasikan seluruh stakeholder. Ada masyarakat adat misalnya, pemerintah, swasta di situ, dan lain-lain, akademisi, bisnis, dan lain-lain. Jadi kami melakukan itu, model foresighting di Bappenas saat itu. Nah, pertanyaanmu yang kedua, bukan pertanyaan ya, tapi komentarmu yang kedua itu menarik itu, mengenai kalau misalnya kemudian undang-undangnya boleh direvisi atau bisa direvisi, itu lantas mau bagaimana gitu kan ya. Eh, saya tidak tahu apakah eh, dalam keadaan seperti sekarang ini merevisi undang-undang IKN itu menjadi sesuatu yang sangat mendesak atau tidak. Itu nomor satu. Nomor dua adalah sebenarnya kalau dibaca undang-undangnya, saya sekali lagi saya bukan orang legal formal, tetapi dari kalau kacamata kebijakan publik, saya tidak melihat ada masalah yang sangat signifikan di dalam substansi undang-undang. Substansi ya, undang-undang. Yang jadi masalah adalah pelaksanaan undang-undang itu. Mesti ada sekian PP, sekian Perpres menangani isu itu kan. Ada, saya lupa 17 atau 18 isu itu kan. Yang ditangani lewat PP Perpres. Itu yang nggak kesentuh dan. Jadi kalau kamu mau mengadvokasi, advokasilah agar PP dan Perpres yang jauh lebih mudah untuk diubah itu kemudian mencerminkan arah IKN ini kalau gitu sebaiknya gimana ya ke depan. Itu loh Dani, ngerti nggak bedanya? Ya kan? Nyentuh undang-undang sekarang menurut saya tidak urgent. Tapi sekarang kita bisa memaksa. Misalnya kalau kamu masih mau mempro itu ya, memaksa pemerintahan Prabowo misalnya untuk mengatakan, Pak Prabowo untuk membangun yang ini Bapak itu perlu loh Pak membuat PP ini mandatnya undang-undang loh Pak, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau saya mau merenung lebih jauh sekarang ini, nampaknya bagi para IKN antusias, Anda mungkin perlu agak sedikit sabar ya, karena pemerintahan Pak Prabowo ini sedang digoyang dengan berbagai persoalan ekonomi politik yang lain. Saya sama sekali tidak yakin IKN itu ada di dalam top listnya beliau. Saya tidak yakin. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini keliru. Tetapi saya kok tidak yakin bahwa IKN ini akan menjadi prioritas ya, yang digempur terus setiap saat dikatakan ayo kerjakan enggak. Seperti saya sampaikan tadi, ada banyak janji politik pemerintahan Pak Prabowo yang menuntut untuk segera dibereskan sebelum Pak Prabowo mendapatkan lebih banyak kritikan. Sebagai orang yang pernah ada di pemerintahan di istana, saya 7 tahun di istana dan 2 tahun dengan Pak SBY, 5 tahun dengan Pak Jokowi plus 3 bulan. Saya tahu persis rasanya pemerintahan baru itu kayak apa gitu ya. Dengan seluruh tekanan itu kan. Semua orang mengatakan, ya orang baru nggak bisa kerja gini. Jadi kita tuh dipaksa untuk apa namanya, untuk perform gitu kan. Nah masalahnya cuma ada yang bisa perform dengan cerdas, ada yang performnya ngawur gitu kan. Nah itu loh, itu persoalan yang menghadapi kita kan itu. Nah jadi dan eh, saya nggak tahu ini kamu tujuannya untuk kebutuhan studi atau untuk apa namanya kamu senang intellectual exercise. Tapi kalau kamu punya waktu, kamu lihat itu urusan, saya lupa ada 11 atau 13 atau 15 urusan-urusan di IKN yang mesti disiapkan. Apalagi kamu cuma penasaran kan? Kamu cek sekian belas urusan itu apakah bisa kemudian dikejar dengan PP dan Perpres.
Meskipun sekarang ini mungkin bukan prioritas. Saya cuma mau tahu agak iseng ini, di antara yang hadir ini, selain Umar, Salva, siapa yang mengerjakan S2 atau S3-nya terkait IKN? Ada nggak? Selain Umar sama Salva ada nggak? Cuma berdua. Setahu saya ada yang beberapa berencana, tapi waktu sudah mulai studi berubah. Oke, oke, nggak apa-apa. Maksud saya kalau ada, dengan senang hati, kalau saya bisa membantu, Mas John, boleh yang mengerjakan IKN misalnya gitu, duduk bareng, kumpul, kita bisa ngobrol apa saja. Atau yang berkaitan dengan program pemerintah tertentu gitu ya. Apa tadi misalnya gitu. Kalau kalau saya masih bisa membantu, akan saya bantu semaksimal mungkin. Mungkin saya bukan sebagai Tio, gimana Tio? Kamu ngerjain apa Tio? Saya mega project tapi case study-nya comparing Crossrail project Pak Yanuar di UK dengan MRT dan kereta cepat di Jakarta dan Oh, Jakarta. that's good. That's very good. That's very good. Bagus, bagus, bagus. Ya, Tapi ya, tetap sip. up to date IKN, Pak. Ya, 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 ya. Nggak Izin apa-apa, nggak apa-apa. boleh bertanya Mas Ayo John? singkat, singkat, singkat. Saya sih tidak puasa, saya nggak akan buka puasa, tapi yang puasa itu loh kasihan. Ya. Di Jakarta ini 20 menit lagi ini. Enggak, kok 20 menit? Iya, 20 menit lagi. Silakan, cepat tanya Tio, apa? Eh, pertanyaannya ke Mas Sumar dan Pak Yanuar. Jadi awalnya kan Cepat aja. kita Pak mau ada foreign direct investment ya, ada investment asing. Nah, di situ kalau saya dari finding yang saya dapatkan itu juga membantu governance yang baik sehingga korupsi itu bisa apa namanya Yes. dikurangi. Nah, ini gagalnya FDI ini apakah pure karena kegagalan pemerintah untuk menarik investasi asing dalam artian tidak bisa memberikan superstructure yang menjamin investasi itu Hmm, akan balik modal hmm, ataukah ada hmm. maksud-maksud tersembunyi lain Ya, Pak Yanuar ya. dan Sumber? Nah, itu Thank you. Umar, coba. Yang jurnalis jurnalnya itu. Ya, makasih Mas Tiok. Ini berarti untuk IKN kan ya? Iya ya, untuk Ya, IKN kan oke. awalnya kan di Ya, konsultan tuh bilang Ya, ya, akan ada ya, ya, ya. sekian ya. persentage Hmm, investasi asing. ya. Jadi memang saya kan wawancara itu dua kali ya. Sekali 2022, terus baru yang lebih lama lagi 2003. Nah, 2022 ini masih apa sih istilahnya dulu yang pas COVID harus di rumah eh, lockdown intinya lah, lockdown versi Indonesia. Itu saya wawancara ada responden di situ bilang dia emang masalah investasi nggak muncul di IKN memang masih menunggu eh, pemerintah untuk bangun infrastruktur dasar itu. Jadi memang sedangkan saat itu ya saat 2002 itu yang saya diberitahu saya pemerintah butuh injeksi investasi dari investor. Jadi kayak saling saling nunggu gitu kan. Nah, 2023 baru itu banyak perubahan, nggak lockdown lagi, dan mulai sedikit-sedikit investor. Nah, masalahnya, uh, sorry, cepat tadi pertanyaannya, lanjutannya apa tadi, Mas? Kenapa nggak Kegagalan. kejadian Nggak investor kejadian asing? ya? Iya. Uh, ya itu, beberapa hal kalau kalau asing saya kurang tahu kenapa persisnya ya. Memang banyak ketidakpastian terus apalagi sekarang apa namanya political stability-nya nggak ini. Em, kalau dom, saya cuma bisa bilang domestik misalnya kayak real estate semenjak Krismon memang mainnya lebih agak konservatif dia untuk investasi nunggu yang apa namanya sistem regulasi yang lebih pasti dan butuh kepastian lah dari pemerintah. Nah kalau asing sendiri mungkin ya saya cuma bisa kira-kira itu ngikutin lead-nya uh, investor domestik gitu. Apalagi proyek IKN yang uh, sangat ambisius ya dan apa namanya dari pihak pemerintahan sendiri belum ada mekanisme untuk proyek sebesar itu. Walaupun untuk proyek-proyek sebelumnya ada kayak misalnya apa sih infrastructure investment guarantee something gitu kan IIG apa gitu Yep, yang yep. untuk menjaga apa namanya security of investment dari asing kan. Cuman untuk IKN sendiri mungkin saya kurang tahu ini hubungannya gimana. Tio, pertanyaanmu point blank gitu, saya jawab juga point blank. Karena kita gagal meyakinkan investor. Sesederhana itu, Tio.
eh, pemerintahan Pak Jokowi periode kedua di akhir itu kemudian makanya bersandar pada investor nasional kan untuk membangun rumah sakit, membangun hotel di sana. Hotelnya sudah jalan, operasional, rumah sakit di sana Siloam sudah jalan beberapa. Saya ke sana terakhir dan saya melihat eh, yang investor nasional tidak masuk, yang investor asing memang tidak masuk. Dan kalau minat itu kan semua orang mengatakan dengan kalau ditanya sopan santun di depan presiden, apakah Anda berminat? Ya saya berminat. Tapi apakah menanamkan uangnya itu terjadi kan? Nggak terjadi kan, Tio. Itu kalau point blank kamu tanya ke mereka, mereka tidak percaya aja. Itu akan terjadi juga di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau dia tidak bisa mengembalikan kepercayaan investor, tidak akan masuk. Mestinya kita cukup concern loh ya persoalan ini. Karena investor itu atau orang menanamkan uang di Indonesia itu akan melihat apakah tempat ini, negara ini aman, safe untuk ditanami uang. Setidaknya uang itu bisa berputar. Ketika tidak ada kepastian hukum, ketika tidak ada governance, ketika politik bisa menerka segala macam, itu repot. Itu. Seperti kasus IHSG kemarin itu kan. IHSG-nya turun, lalu datanglah Pak Dasko gitu. Wah, dia kira kemudian itu langkah yang baik. Tidak, itu langkah itu jelek sekali itu dalam ekonomi itu. Itu seperti negara mengintervensi gitu kan. Ekonomi itu kan bekerja justru kalau negara tidak mengontrol. Kalau itu di-lead oleh negara ya nggak jalan ekonominya kan. Terus kemudian Barreskrim nongkrongin di bursa saham gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya anda kira tahu orang kemudian akan, yuk kita beli saham Indonesia? Enggak lah, mikir berkali-kali lah malahan. Jadi itu bukan bukan sesuatu yang menarik menurut saya langkah-langkah itu. Tio ada ada tulis artikel bagus dimuat di Bloomberg kemudian dikopi di The Star kemarin. Judulnya adalah Indonesia's Self-Inflicted Economy Wounds Multiply. Bacalah artikel itu. Itu akan menjelaskan banyak hal tentang pertanyaanmu tadi. Saya kira itu ya, Tio, Pak John. Terima kasih, Umar senang bisa ngobrol bareng. Terima Segera kasih Pak submit Yanuar. Umar, terus Masih nanti siapa? kamu ikut nulis ya di edisi 2 ya, edisi 2 Boleh. IKN ya, buku ya. Ya mungkin sebelum kita akhiri Pak Yanuar ada beberapa teman yang ternyata mengungkapkan kalau mereka juga penelitiannya terkait dengan IKN dan Oh ada, membutuhkan saluran ya. komunikasi dengan Pak Yanuar tadi. Pak Yanuar saya kira sudah menyanggupi untuk bila ada yang punya pertanyaan ataupun hal yang perlu dibahas tadi Pak Yanuar menyanggupi. Mungkin bisa difasilitasi oleh teman-teman Mas Tio dan teman-teman panitia ya. Ya Eh, mungkin kita iya kalau Pak silakan. Yanuar berkenan, teman-teman bisa kontak saya nanti. Saya share kontak Pak Iya, Yanuar, boleh Pak? boleh. Email aja ya nanti ya. Ah. Siap, siap. Baik teman-teman semua, tampaknya kita sudah ada di penghujung diskusi yang sangat menarik ini dan terima kasih Pak Yanuar dan Mas Umar. Banyak hal yang di luar ekspektasi saya dan beberapa teman. Kemarin kita sempat berpikir sebenarnya kira-kira menarik posisi Pak Yanuar juga dalam topik ini. Dan ternyata hari ini terjawab semua hal-hal yang tidak terduga banyak yang kita dapatkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Juga untuk teman-teman yang lagi puasa, mohon maaf tadi sempat tidak peka. Jadi semoga puasanya lancar kalau di Indonesia sebentar lagi buka. Dan juga teman-teman mungkin yang Kristiani yang lagi prapuasa semoga ibadahnya lancar semua ya. Eh, Selamat sore, selamat pagi. Mungkin kita cukupkan ya di sini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Siang, kasih. Pak. Thank you. Yosua, Ban saya kirim ke kamu ya Yosua ya. Pak Yanuar, Mas Iya, Umar. Pak. Siap. Siap, Pak Yanuar, Iya. Mas Umar. Semuanya terima kasih. Thank you Pak. Terima Terima kasih, kasih Bapak. semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Semangat ya studinya, semangat. Ya, Pak. Ya, Pak. Mau ngobrol apa nih Mas Tia?